Halo dan selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sesuatu yang luar biasa ambisius ya. Kita dapat materi judulnya Sains Mota, Protokol Rekoherensi. Dan terus terang, ini kayaknya salah satu kerangka berpikir paling luas yang pernah kita coba bedah di sini. Betul. Ini cakupannya sangat besar, dari ujung ke ujur. Jadi misi kita hari ini ya, mari kita coba bedah alurnya secara sistematis. Kita coba bangun jembatan konseptualnya mulai dari fisika level 0. Dari sebelum alam semesta ada. Sampai ke dampaknya ke jiwa kita sebagai manusia. Jadi siap-siap perjalanannya bakal jauh nih. Dan yang bikin ini menarik kan tujuannya itu, ini nggak berhenti di apa itu alam semesta, yang itu aja udah rumit, tapi langsung lompat ke pertanyaan yang paling personal. Terus ini artinya apa buat saya? Ya, dari makrokosmos. Langsung ke mikrokosmos batin kita. Jembatan antara fisika dan jiwa gitu. Tepat, oke. Mari kita mulai dari ujung jembatan yang paling jauh ya. Fondasi kosmiknya. Materi ini bikin klaim yang sangat berani. Dibilang kalau fisika standar kita, Einstein, mekanika kuantum, itu level 1. Keduanya luar biasa untuk menjelaskan cara kerja alam semesta setelah ruang dan waktu ada. Tapi ada satu pertanyaan yang nggak bisa mereka jawab. Dari mana ruang dan waktu itu sendiri datang kan? Nah, itu dia. Disitulah Klaproth Framework atau fisika level 0 ini masuk. Dan penting dipahami ya, ini bukan mau mengganti fisika yang ada. Oh, bukan pengganti? Bukan. Lebih ke fondasinya. Anggap aja kayak cetak biru dasar bangunan, yang ada bahkan sebelum kita ngomongin lantai atau dinding. Ini kerangka prageometris. Oke. Cetak biru dasar. Kalau gitu apa bahan bakunya? Maksudnya, apa postulat utamanya? Postulatnya ada dua entitas primordial. Yang pertama itu energi potensial murni atau epsilon 0. Energi potensial murni? Iya, ini digambarkan sebagai sesuatu yang absolut, statis, simetrinya penuh. Bayangin aja kayak kanvas kosong tak terbatas, atau danau yang super tenang, tanpa riak sama sekali. Semacam potensi murni yang diam ya. Tapi kan kalau diam aja nggak bisa menciptakan apa-apa. Pasti ada penggeraknya dong. Tepat sekali. Itu entitas kedua, gravitasi nonlinear atau GNL. Nah, ini kebalikannya. Dia yang aktif, yang relasional, sumber semua interaksi. Kalau tadi danau yang tenang, ini adalah angin pertama yang bikin riak di permukaan danau itu. Riak pertama itulah cikal bakal segalanya. Saya suka analogi itu. Jadi ada danau potensi dan ada angin interaksi. Terus apa yang terjadi waktu angin itu mulai bertiup? Interaksi keduanya ini melahirkan apa yang disebut ketegangan ontologis. Bayangin kita narik karet gelang sampai maksimal. Ada energi yang tersimpan di situ kan? Nah, ketika ketegangan kosmik ini sampai di titik kritis, terjadilah peristiwa dahsyat, dekoherensi. Dekoherensi. Istilah ini kan ada di fisika kuantum ya, tapi kayaknya di sini artinya lebih fundamental. Jauh lebih fundamental. Disinilah realitas yang kita kenal ini mengkristal menjadi ada. Analogi terbaiknya itu seperti uap air super dingin. Dia bisa tetap jadi gas, penuh potensi. Tapi begitu ada pemicu sedikit aja, langsung beku jadi es. persis, dalam sekejap. Menurut kerangka ini, seluruh alam semesta material kita, ruang, waktu, masa, itu adalah es yang membeku dari uap potensi murni itu. Wow, jadi kita hidup di dalam residu pembekuan kosmik. Tunggu, di materi ini ada grafik yang kelihatannya penting banget. Judulnya Hukum Dekoherensi Ontologis. Bisa jelaskan sedikit? Di paling atas, C sama dengan 1, itu potensi ilahi. Danau yang tenang tadi, simetri penuh. Oke. Terus kurvanya menukik tajam ke bawah. Itulah momen dekoherensi di mana ruang dan waktu muncul. Dan akhirnya kurvanya datar di bawah mendekati 0. Itulah realitas klasik kita. Dunia es tempat kita hidup sekarang. Jadi kesimpulan dari bagian pertama ini benar-benar membalikan cara kita mikir ya. Ruang, waktu, materi, itu semua bukan hal fundamental. Mereka cuma produk sampingan. Residu beku. Betul. Yang paling fundamental itu bukan benda, tapi potensi dan relasi. Oke, ini fisika yang sangat fundamental. Jujur kepala saya sedikit pusing mikirinnya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, apa hubungannya semua ini, potensi murni, dekoherensi, pembekuan kosmik, dengan saya yang lagi duduk di sini? Di mana jembatannya? Nah, inilah lompatan paling berani dari materi ini.
Kerangka ini pakai cetak biru kosmik tadi untuk memetakan arsitektur batin manusia. Bagian ini namanya arsitektur manusia, alat tenun kosmis. Alat tenun kosmis. Oke, ada 3 komponen kan? X, Y, dan Z. Mari kita mulai dari X, roh. Ini disebut the architect. Apa maksudnya? Roh atau X ini digambarkan sebagai pemegang pola induk kita, cetak biru personal kita. Dan yang paling radikal, materi ini bilang bahwa roh itu adalah pecahan langsung dari gravitasi nonlinear primordial tadi. Tunggu, sebentar. Jadi, ini berarti roh atau X kita, ini adalah percikan dari kekuatan penggerak alam semesta itu sendiri. Itu implikasinya luar biasa. Artinya, di level paling dasar, kita ini nggak terpisah dari proses penciptaan itu. Tepat, itulah klaimnya. X adalah koneksi langsung kita ke sumber penggerak kosmik. Lalu ada Y batin, the builder. Ini pusat kesadaran kita, arena tempat kita bikin keputusan moral. Oke, jadi kalau X itu arsitek dengan cetak birunya, Y itu pembangun yang memutuskan gimana cara mewujudkan cetak biru itu di dunia nyata. arsitek dan pembangun. Lalu yang terakhir, Z tubuh, the building atau bangunannya. Ini jelas ya, fisik kita, bahan baku, dan mesin energi. Persis. Dan arsitektur XYZ ini, sistem navigasi kita buat menghadapi medan gravitasi sosial. Ini divisualisasikan dalam model kubus yang sangat berguna, namanya life map. Bayangin ada kubus di dalam diri Anda. Kubus internal, oke. Dan kubus ini punya 3 sumbu kan? Sumbu X itu makna, nyambung ke roh. Terus sumbu Y itu kesadaran, nyambung ke batin. Iya, Y dan Who-nya. Dan sumbu Z itu energi, terhubung ke tubuh, haunya. Ketiga sumbu internal ini, makna, kesadaran, energi, terus-menerus berinteraksi dengan tekanan dari luar. Kita sebut S. Tekanan S ini bisa toksik, S1, netral, S2, atau sehat, S3. Jadi hidup kita ini tarian antara gravitasi internal XYZ kita dengan tarikan gravitasi eksternal S dari lingkungan. Ada satu slide yang khusus menyoroti prinsip emas life map. Ini kayaknya salah satu pesan paling praktis dari semua ini ya. Ini adalah jangkar psikologis dari model ini. Prinsipnya bilang, sistem eksternal S bisa menghancurkan energi Anda Z, tapi Tapi, ia tidak akan pernah bisa mencuri makna X dan kesadaran Y Anda. wow. Tunggu sebentar, ini penting banget. Jadi, maksudnya kalaupun pekerjaan saya hancur, bisnis gagal, atau fisik saya sakit, itu semua terjadi di level energi, di Z. Tapi makna dan kesadaran saya, X dan Y saya, itu wilayah kedaulatan batin yang nggak bisa disentuh dunia luar. Ini semacam benteng pertahanan batin ya. Itulah intinya. Energi Anda mungkin hancur, tapi makna hidup Anda dan kesadaran diri Anda itu milik Anda sepenuhnya. Peta ini alat reflektif, bukan alat buat menghakimi diri sendiri. Ini luar biasa. Kita punya semacam manual pengguna buat diri sendiri. Tapi manual kan percuma kalau cuma dibaca. Gimana cara kita benar-benar menyalakan mesin ini? Apa langkah praktisnya? Nah, disinilah kita masuk ke bagian protokol aksi. Aksi pertama itu namanya protokol rekoherensi. Ini bukan sekedar meditasi biasa. Ini prosedur buat bawa sistem batin kita kembali ke simetri awal. Kembali ke kondisi koherensi, C sama dengan 1. Oke, ada 4 langkahnya. Pertama, ketiadaan. Kedua, penyelarasan X, Y, Z. Ketiga, pelepasan ketegangan. Dan keempat, penjangkaran ke pola induk kita, ke roh. Dan protokol ini jadi sangat relevan waktu kita menghadapi krisis. Ini nyambung langsung ke aksi 2, mekanikal lompatan nonlinear. Ah iya, ada grafik lagi di sini yang nunjukin ketegangan ontologis yang naik terus. Tapi waktu sampai titik kritis, kurvanya nggak hancur, malah lompat ke level yang lebih tinggi. Ini kayak lompatan kuantum kesadaran gitu. Tepat sekali. Artinya, krisis eksistensial, kehilangan pekerjaan, hubungan, atau makna, itu dilihat bukan sebagai bencana, Melainkan, sebagai rahmat terselubung. Krisis itu pemicu yang dibutuhkan sistem kita untuk melakukan lompatan evolusioner. Manusia itu, menurut kerangka ini, berevolusi lewat lompatan-lompatan pemahaman yang seringkali dipicu oleh tekanan hebat. ini mengingatkan saya pada konsep post-traumatic growth, ya. Bahwa pertumbuhan luar biasa justru datang setelah krisis. Kerangka ini seolah ngasih mekanika fisiknya.
Lalu, apa tujuan akhir dari semua lompatan ini? Apa yang kita bangun? Pertanyaan bagus. Ini membawa kita ke aksi 3, inti dari tujuan hidup menurut kerangka ini. Pembentukan jiwa Morontia. Jiwa Morontia. Apa itu sebenarnya? Ia digambarkan sebagai realitas baru. Sebuah kain tenun yang tercipta dari interaksi batin fana kita, Y, dengan roh ilahi kita, X. Batin kita itu penenunnya, benangnya itu pengalaman hidup kita, dan polanya itu dari roh. Hasil tenunannya itulah jiwa Morontia. Dan ada satu kalimat di sana yang bikin saya berhenti sejenak. Inilah satu-satunya hasil panen yang kita bawa dari kehidupan. Persis, tubuh fisik kita akan hancur, tapi pola relasional yang kita bangun dengan sadar, kain tenun jiwa Morontia ini, itu sifatnya baka, abadi. Oke, kita membangun sesuatu yang abadi. Lalu, bagaimana dampaknya di dunia sekarang? Disitulah aksi 4 dan 5 masuk ya. Betul. Aksi 4 itu transformasi sistem atau rekayasa mota. Setelah kita punya kebijaksanaan dari jiwa Morontia kita, misinya keluar. Mengubah sistem eksternal yang toksik, S1, jadi sehat, S3. Dari evolusi pribadi menuju pelayanan. Dan puncaknya, aksi 5, Grand Unification pribadi. Ini kedengarannya agung banget. Ini adalah penyatuan kembali. Peleburan diri kita yang terbatas dengan potensi murni yang kekal, menjadi warga semesta abadi. Jadi, apa artinya semua ini? Kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa ya, dari postulat asal-usul realitas sebelum Big Bang, turun ke arsitektur jiwa roh batin tubuh, terus kita ikutin peta navigasi batin, menjalankan serangkaian aksi untuk evolusi sadar, sampai akhirnya menyatu kembali dengan sumber. Dan jika kita coba rangkum pesan akhirnya untuk Anda, materi ini pada dasarnya menawarkan sebuah sintesis untuk direnungkan. Physical level 0 itu menjelaskan asal-usul wadahnya, alam semesta. Wadahnya, oke. Life map itu menjelaskan cara kita bernavigasi di dalam wadah itu. Dan protokol rekoherensi ini, ya ini menjelaskan jalan pulangnya menuju sumber. Jadi ini bukan sekedar teori fisika atau filsafat. Ini sebuah proposal untuk sebuah jembatan. Sebuah jembatan antara pencarian ilmiah kita akan kebenaran objektif dan kerinduan spiritual kita akan makna yang mendalam. Luar biasa. Ya, harapannya jembatan pemahaman ini bisa berguna bagi perjalanan evolusi umat manusia ke depannya.